Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu software yang paling sering digunakan, yaitu Microsoft Word. Buat kalian yang masih pemula atau ingin memperdalam kemampuan, video ini cocok untuk diikuti karena akan dijelaskan step by step dan secara pelan-pelan sehingga mudah dipahami. Nah, di tutorial kali ini kita akan mulai belajar dasar dari fitur penting sampai dengan yang sering dipakai, seperti cara mengetik yang rapi, mengatur paragraf, membuat daftar isi otomatis, dan membuat dokumen terlihat lebih rapi. Dengan menguasai Microsoft Word ini, kalian bisa membuat berbagai dokumen seperti tugas, laporan, makalah, hingga surat resmi dengan lebih mudah dan rapi. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, kita ke bagian yang pertama, yaitu kita akan mengatur halaman. Nah, untuk mengatur halaman yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Kemudian kita ke bagian tab layout. Kemudian pilih size. Kita gunakan size A4 untuk kertas formal. Dan untuk margin kita gunakan yang custom. Nah, teman-teman, untuk bagian kiri kita gunakan 4 cm, atas, bawah, dan kanan kita gunakan 3 cm. Nah, kenapa sebelah kiri kita gunakan 4 cm? Karena biasanya ini untuk keperluan jilid buku. Oke, setelah selesai kita klik OK. Nah, setelah itu otomatis ya sudah, kita pastikan untuk orientasinya adalah potret ya, bukan landscape. Kemudian kita ke tab home untuk mengubah font menjadi Times New Roman, formal, dan juga ukurannya itu adalah 12 cm atau 12 pt biasanya. Kemudian kita atur juga indentasinya, kita klik bagian indentasi. Untuk paragraf kita gunakan 1,5 cm. Oke, untuk pengaturan halaman sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan ke yang selanjutnya, yaitu mengetik judul dan paragraf. Nah, langsung saja kita ketikkan judul yang akan kita gunakan. Kita langsung ketik saja ya, judulnya literasi digital. Bagi mahasiswa di era modern. Kita ketik dulu. Setelah itu kita blok semua huruf. Untuk judulnya kita blok. Pastikan semua huruf kita blok ya. Kemudian kita klik di bagian tab home, klik bold atau huruf B untuk menebalkan huruf. Dan untuk judul kita gunakan font 14, ukuran 14. Dan klik center supaya judul berada di tengah-tengah Untuk paragraf kita klik enter, dan sebelum menuliskan paragraf teman-teman pastikan untuk font kita ubah menjadi 12 ya, supaya tidak terlalu besar, dan juga kita matikan fitur bold di tab home supaya hurufnya tidak tebal. Nah, setelah itu kita tuliskan isi paragraf yang akan kita gunakan. Sudah selesai teman-teman, karena ini untuk paragraf sebelah kanan masih belum rapi, kita akan rapikan. Kita blok semua huruf yang ada di paragraf ya, judulnya tidak usah kita blok, hanya isi paragrafnya saja kita blok. Kemudian kita klik di bagian tab home, itu Just TV atau rata kanan dan kiri di sebelah atas. Kita klik rata kanan dan kiri. Nah, otomatis paragraf akan rapi seperti itu teman-teman. Untuk membuat paragraf kita klik kanan paragraf, kita pilih bagian spesial, itu first line, dan di bagiannya kita ganti menjadi 1,25 cm. Gunanya adalah teman-teman untuk membuat paragraf pada kalimat pertama itu menjorok. Nah,
Setelah klik OK, maka paragraf akan menjorok untuk bagian pertama. Oke, selesai. Oke teman-teman, kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu untuk format karakter dan juga paragraf. Nah, kita akan pilih beberapa kata untuk kita ubah. Kemudian kita akan memberikan space after di paragraf. Oke, langsung saja kita ke paragraf yang sudah kita tulis tadi ya. Kita pilih kata literasi digital, kita blok, kita klik di tab home itu huruf B atau bold untuk menebalkan huruf. Nah, kata mahasiswa kita blok dan kita huruf ganti menjadi italik atau miring. Kemudian kita pilih kata kompetensi utama, kita klik underline atau yang ada garisnya yaitu. Nah, otomatis huruf akan berubah ya sesuai dengan apa yang kita ganti. Jadi ada B atau bold untuk menebalkan huruf, ada I atau italic untuk memiringkan huruf, dan yang terakhir ada underline atau memberikan garis bawah pada huruf. Nah, setelah itu kita akan ubah untuk after spacingnya. Kita blok paragraf, klik kanan, kita pilih paragraf. Pada bagian after spacing kita pilih itu menjadi 6 pt di after ya. Kemudian kita klik OK. Nah, gunanya teman-teman ini adalah untuk memberikan jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf lain. Sebagai contoh, jika kita ada 2 paragraf ya teman-teman, ini maka nanti jaraknya adalah 6 pt. Nah, di sini karena sudah kita atur ya, jadi jaraknya adalah sekian. Kalau misalkan kita ganti dengan 12 pt atau 8 pt, maka jaraknya akan semakin panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita akan ke fitur selanjutnya yaitu bulletin dan numbering. Di sini kita akan jika kita membuat dokumen atau paragraf yang ingin menggunakan poin-poin ya, kita bisa gunakan bulletin atau numbering. Numbering ini adalah penomoran dan bulletin ini adalah tanda-tanda seperti centang, lingkaran, dan lain sebagainya. Langsung saja, untuk memudahkan, kita ketikkan dulu apa yang ingin kita beri tanda ya, beri poin-poinnya. Kita klik dulu isinya. Setelah itu teman-teman, kita blok 4 baris ini, kita blok. Nah, pada bagian tab home kita pilih yang bagian ini dan klik yang bulat misalkan. Ini untuk bulletin ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada numbering atau penomoran, sama ya. Cara mudahnya kita ketikkan dulu isi dari yang mau kita beri penomoran. Sebenarnya teman-teman bisa kita klik dulu pada bagian numbering atau bulletinnya. Kalau kita mengetikkan dan enter, nanti akan otomatis muncul. Tapi ini untuk memudahkan dan juga supaya terlihat rapi. Kita klik sama ya, kita blok dulu baris yang akan kita kasih numbering. Setelah itu klik di bagian numbering sebelah bulletin yang tadi yang ada penomoran. Nah, di sini terdapat beberapa contoh yang lain ya, ada 1, 2, 3 yang pakai kurung, yang kecil, nah kita pakai yang biasa. Jika teman-teman ingin merapikan, bisa kalian klik pada kotak di atas ya teman-teman, untuk menarik ke bagian sisi kiri atau kanan ya, sesuai dengan yang kalian butuhkan dalam membuat dokumen. Selanjutnya yaitu membuat tabel. Nah, kita gunakan lembar baru di bawah teman-teman. Langsung saja kita untuk tabel klik insert ya, kemudian pilih yang tabel. Kita akan membuat 4 kolom, berarti ke bawah ya untuk barisnya kita 5 baris, dan ke kanan 4 karena kolom ke bawah, kalau baris ke kanan. Nah, otomatis nanti akan langsung muncul teman-teman untuk tabelnya. Setelah itu kita ketikkan isi dari masing-masing tabel ini, nomor, nama, program studi, dan juga nilai. Kita ketikkan pada tabel baris pertama ya. Oke, setelah itu ini kan hurufnya masih di sebelah kiri, kita akan ratakan ya. Kita blok di
bagian yang pertama. Setelah itu kita pilih di bagian menu tab home untuk klik center. Nah, maka huruf akan berada di tengah. Kemudian kita kembali lagi ke bagian desain ya, desain tabel. Kita pilih shading untuk membuat kotak pertama ini menjadi abu-abu muda atau warna yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apabila kita ini menggunakan border yang tipis ya teman-teman, jika kita ingin mengubahnya, kita bisa blok semua tabel, kemudian kita pilih all border, atau hanya ingin tengahnya saja atau bagian luarnya saja, kita pilih di bagian all border. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk isi kita bebas ya. Kemudian apabila kita ingin mengatur kolomnya supaya tidak terlalu lebar, kita bisa letakkan kursor di bagian garis ya, bagian garis bisa letakkan kursor. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik kursor ke sebelah kiri untuk mengecilkan kolom nomor. Untuk nama kita, jika kita masih kurang lebar, kita bisa lebarkan lagi seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk menyisipkan gambar. Nah, ketika menyisipkan gambar, kita klik di bagian insert, kemudian kita pilih picture dan pilih gambar yang akan kita sisipkan ya teman-teman. Klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka gambar akan muncul dan kita sesuaikan untuk ukuran. Kita bisa klik di bagian pojok bawah, kita sesuaikan, atau juga kita bisa menggunakan fitur di sebelah kanan atas ya untuk ukuran. Kita sesuaikan saja ya. Nah, untuk menjadikan gambar di tengah, kita bisa klik di pojok atas ini di ruler, kita geser ke bagian tengah. Atau teman-teman jika ingin menyisipkan gambar pada paragraf, maka teman-teman bisa klik di sebelah kanan atas yang seperti gambar pelangi itu untuk berada di atas tulisan atau sejajar dengan tulisan atau yang lainnya. Kemudian kita akan berikan caption. Kita klik kanan pada gambar dan pilih insert caption. Nah, setelah itu, karena di sini pada pilihan tabel ini tidak ada, kita ganti tabel ini di label ya, kita ganti gambar. Oke. Kemudian kita ketikkan di gambar 1 ilustrasi literasi digital. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nanti otomatis akan muncul di bawah gambar ya, menggunakan center untuk rata tengah. Selanjutnya teman-teman, kita akan menggunakan fitur header dan footer. Header ini adalah untuk di bagian atas ya teman-teman, dan footer itu di bagian kaki atau di bawah paragraf, dan juga nomor halaman. Pertama, kita langsung saja klik insert, kemudian pilih header. Nah, kita pilih yang blank yang pertama, kita klik. Nah, kita bisa mengetikkan UTS praktikum Microsoft Word di bagian ini. Ada cara cepatnya juga teman-teman untuk memunculkan header dan footer ini, yaitu dengan mengklik 2 kali pada bagian atas atau bawah dari kertas ya. Nah, setelah itu kita klik close. Nah, otomatis nanti akan muncul tulisan UTS praktikum Microsoft Word pada seluruh bagian di Microsoft Word yang kalian gunakan. Ini ada di bagian atas, kalian bisa juga sesuaikan untuk rata kanan, rata kiri, atau berada di rata tengah. Nah, selanjutnya untuk footer sama, kita klik insert, pilih bagian footer, pilih yang blank bagian pertama. Nah, kita bisa mengetikkan nama kita di sini atau untuk nama instansi atau yang lainnya. Kita bisa klik di sini. Kemudian teman-teman, ketika kita ingin menambahkan nomor halaman supaya footernya ini tidak hilang, kita ke bagian footer ya. Kita menggunakan
page number, maka nanti footer itu akan hilang. Nah, supaya tidak hilang, kita kembalikan ya. Kita ulangi. Pada bagian footer, klik 2 kali di sebelah kanan. Nah, nanti kursor akan berpindah ke bagian sebelah kanan. Nah, kita pilih quick path, kemudian kita pilih fill. Nah, kita scroll cari page. Kita pilih page, yang page ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nomor halaman dan footer akan muncul di bagian bawah ya, tidak hilang. Nah, begitu teman-teman. Kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu drop cap dan juga kolom. Sebelumnya kita akan tuliskan dulu paragraf yang akan kita drop cap. Drop cap ini adalah huruf besar pada awal paragraf, biasanya itu untuk menarik agar tulisan itu menarik untuk dibaca ya teman-teman. Kita ketikkan dulu untuk manfaat Microsoft Word. Untuk paragrafnya kita ketikkan. Nah, teman-teman bisa pastikan bahwasanya untuk drop cap ini kita gunakan blok huruf pertama pada paragraf yang pertama ya. Kita blok huruf pertama. Setelah itu klik insert, kita cari drop cap atau gambar yang ada huruf ini. Nah, di sebelah sini kita klik dan kita pilih drop it. Nah, maka otomatis huruf pertama itu akan menjadi besar ya, M-nya menjadi besar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan gunakan fitur kolom. Nah, apabila kita mempunyai paragraf yang panjang, teman-teman, sebentar ya, seperti ini, kita bisa pilih menu layout, kemudian pilih kolom. Kita gunakan yang 2, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, seperti koran ya teman-teman. Jadi kita bisa menjadikan 2 kolom. Kan ke bagian selanjutnya yaitu mail merge. Di sini mail merge digunakan ketika kita ingin mencetak surat itu dalam jumlah yang banyak dan untuk orang yang berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak perlu membuat banyak sekali surat ya untuk banyak orang, tetapi kita cukup buat satu surat saja dan gunakan fitur mail merge ini. Yang pertama kita buat dulu untuk pop suratnya, isi surat dan juga penutup. Kita buat terlebih dahulu ya teman-teman. Oke baik teman-teman, setelah sudah jadi kita langsung saja ke tab my link, kemudian kita pilih start mail merge, kita pilih yang kedua. Nah, yang kedua ini ketika kita sudah memiliki file data yang akan kita cantumkan ya, file data nama-nama yang telah kita buat di Excel, kita klik OK, open, kemudian hanya satu sheet, kita klik OK. Nah, untuk menambahkan, letakkan kursor di sebelah saudara-saudari, kita klik insert merge field, kita pilih yang nama, kemudian di bawahnya kita insert lagi, insert merge field itu untuk alamat. Nah, setelah muncul nama dan alamat di bagian surat, kita klik finish di bagian atas. Nah, setelah itu kita pilih bagian yang pertama teman-teman, yang edit individual. Nah, kita klik OK. Nanti secara otomatis akan terbuka dokumen baru dengan file surat-surat dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan data nama-nama yang telah teman-teman buat pada Microsoft Excel. Nanti akan otomatis seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian membuat daftar isi otomatis. Yang pertama kita tuliskan dulu ya, dokumen mini bab 1, kita ubah, kita ketikkan dulu dengan judul 14, kemudian menggunakan Times New Roman dan bagian berada di center, di tengah. Jadi nanti judulnya dari tengah. Setelah itu kita ketikkan dulu isi paragrafnya yang sudah dijelaskan pada awal teman-teman. Kita rapikan dulu paragrafnya.
Setelah paragraf selesai teman-teman, kita blok tulisan bab 1 dan pendahuluan, kita blok. Kemudian pada tab di bagian atas kita pilih heading 1. Karena ini tulisannya menjadi biru teman-teman, kita blok dulu. Kita klik kanan pada bagian heading 1 yang tadi kita klik. Kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, kita ubah warnanya menjadi hitam, ubah ukurannya menjadi 14, kemudian hurufnya Times New Roman, dan untuk indentasi atau alignmentnya kita pilih center. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan berada di tengah seperti sebelumnya. Nah, untuk bagian kedua, bab 2 sama teman-teman, caranya kita buat dulu tulisan bab 2 dan pembahasan, nanti otomatis untuk selanjutnya itu sudah terheading itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara membuat daftar isinya? Kita siapkan ke kertas kosong untuk sebelum paragraf ya, kita ketikkan daftar isi, kemudian kita heading juga untuk daftar isinya, heading 1. Setelah itu teman-teman bisa di enter dulu. Kemudian pada menu reference, tab reference kita klik. Nah, kita pilih table of contents, kita pilih yang pertama, klik. Nah, nanti otomatis teman-teman daftar isi sudah tercantum seperti ini. Nah, kalau bisa nanti untuk bagian konten kita bisa hapus dan bisa kita rapikan lagi. Baik teman-teman, itulah sedikit tutorial Microsoft Word kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam membuat laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.